interior itu apa bedanya dengan yang disiapkan oleh toko-toko mebel? Apakah mungkin seperti itu atau bagaimana sih ya? Di furnitur ini pertama ya kita bahas kualitas bahan dulu. Kalau yang di toko bahannya pasti kurang ini, seperti ya saya nggak usah sebut merek, banyak yang mungkin dari Khairun nas anfa'ahum linnas. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tos dulu. Tos. Pemirsa, hari ini kita bertemu dengan Mas Ihab, yaitu teman saya waktu alias dahulu kita bersama-sama di MAPK Jember ya. Teman paling resek. Namun kita memilih pilihan hidup yang berbeda. Saya dekat dengan dunia akademis yang kelihatannya daging-daging itu ya. Tapi kalau Mas Ihab itu memilih di dunia yang mungkin sepertinya kok bisa ya. Mas Ihab, gimana sih ceritanya kok ada Nubah Interior? Sebetulnya apa? Atau sebetulnya gagasannya bagaimana Mas? Gini ya, Nubah Interior mungkin begini, mungkin saya jelaskan dulu apa itu interior ya. Oke. Nubah itu namanya, mereknya, sedangkan Interior itu apa? gerak bisnisnya ya. Oke. Bidang bisnisnya. Jadi interior itu jadi kita membuat suatu custom, lebih cenderung ke furnitur ya. Oke. Custom furnitur yang mana custom itu nanti akan disesuaikan dengan ukuran dimensi ruangan, entah itu rumah, kantor, yang penting bangunan ya. Jadi furniturnya itu menyesuaikan dengan kondisi ukuran dimensi bangunan tersebut, yang mana kalau seperti itu berarti tidak ada dijual di pasaran. Jadi kita harus memesan memang. Nah, itu dunia interior seperti itu. Biasanya diaplikasikan pada kantor-kantor, pada hotel, kamar-kamar hotel, yang mana furniturnya itu sudah satu set menyesuaikan dengan kondisi ruangan. Dan paling umum, masyarakat umum yang paham itu biasanya kitchen set. Kalau kitchen set itu kan pasti nggak mungkin kita beli di toko jadi ya, karena ukuran dapurnya dan lain sebagainya itu pasti menyesuaikan. Nah, itu namanya bisnis yang bergerak di bidang interior. Ya. Tadi pertanyaannya apa Mas Yus? Kenapa? Jadi Mulai apa atau filosofi karena gagasannya dahulu bagaimana? Gagasan dahulu kok saya bisa terjun di Sampai interior. terjun itu karena kan kalau ngomong interior, kitchen set itu kan kelihatannya itu bukan dunia kita deh pada waktu itu. Sama sekali 360 derajat sebaliknya. Jadi gini Pak Agus, ya kalau ditanya gagasan gimana ya, pertama saya jelas nggak punya gagasan, jadi saya ya mengalir aja. Cuma yang penting pertama itu saya kok seneng gitu loh, saya kok seneng ngoprek ya, orangnya tuh gitu. Cuma bidangnya apa yang saya oprek itu saya belum ketemu. Nah, kok tiba-tiba saya ada keinginan untuk membuat interior, karena satu, bahan yang kita garap itu cenderung mudah karena bahan bakunya itu sudah jadi. Dia pakai plywood atau multiplex atau bahasa umumnya triplek yang di toko-toko itu. Bahasa umumnya seperti itu. Barang kan sudah jadi, sudah halus, sudah rata gitu. Saya tinggal potong, tinggal dilaminasi, tinggal dirakit, itu sudah jadi. Jadi proses awalnya simple memang dunia interior itu dibanding dengan dunia kayu ya, kayu solid seperti jati dan lain sebagainya, itu prosesnya sangat sulit, proses awalnya sulit karena bahannya masih mentah. Kalau di saya ini bahannya sudah jadi ya lebih simple aja, saya lebih menyukainya di situ. Intinya bahwa dunia interior atau kitchen set itu pikiran kita, seperti saya orang yang awam di dunia itu kelihatannya kalau misalkan membutuhkan sesuatu kan langsung ke toko mebel ya, misalkan gitu ya. Kalau toko mebel mungkin belum tentu sesuai dengan luas kecilnya kamar kita. Custom
istilahnya custom interior, furnitur. Custom furniture ya normal kalau seperti itu. Kemudian kita tidak memahami intinya bahwa Mas Syihab itu melaksanakan yang disampaikan Ustadz kita dulu ya Mas ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Amin amin amin. Jauh lah dari situ masih. Jadi selama kita bermanfaat untuk yang lain, nah, itu adalah orang yang terbaik, kan gitu. Tapi menurut saya bermanfaat itu kalau masih ada nilai transaksi itu belum bermanfaat. Bermanfaat itu harus zero transaksi. Tidak ada transaksi. Ini saya masih ada transaksi, berarti masih dagang ya. Belum manfaat. Mas ya, kitchen set atau interior itu apa bedanya dengan yang disiapkan oleh toko-toko mebel atau toko-toko yang sudah jadi itu? Kalau saya kan tahunya kan hanya pokoknya kalau toko mebel itu menyiapkan sesuai dengan ukurannya toko mebel, tetapi Mas Syihab menyiapkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Apakah mungkin seperti itu atau bagaimana Mas Syihab? Ya bisa. Jadi custom furniture ini pertama ya kita bahas kualitas bahan dulu. Kalau yang di toko bahannya pasti kurang ini, seperti ya saya nggak usah sebut merek, banyak yang mungkin dari pemirsa channel Pak Agus yang pernah membeli barang-barang furnitur jadi di toko itu bahan utama itu biasanya dipakai adalah serbuk kayu. Bahasa umumnya di pasaran MDF. Ya, bahasanya itu lunak kayu itu. Jadi kalau kelemahannya furnitur jadi yang di toko itu kalau kita pindah dari satu titik ke titik lain 2 kali 3 kali pasti udah reot. Iya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah ngalamin kayak gitu? Sering. Betul. Saya pun dulu sering sebelum terjun itu sering. Sepintas apa itu bagus, tapi ketika dipindah itu agak meleleh. Kena air itu agak masalah. Kalau air mungkin rata lah semua, namanya kayu kena air suatu saat pasti akan merasakan rata. Tapi kalau nggak kena air hanya pindah saja kok meleot itu pasti bahan bakunya masalah gitu ya. MDF itu. Kenapa? Makanya kadang teman-teman pemirsa ini kadang membayangkan custom furniture yang kita bikin, ini seperti merek-merek apa model, melihat dari bentuk saja ini kayak seperti di toko-toko aja jadinya. Padahal secara finishing sih mungkin oke menyerupai, tapi secara bahan dasar yang kita gunakan itu beda. Kalau di toko memakai MDF karena dia serbuk, dia lebih lunak. Jadi kalau disekrup ya, itu kan serbuk disekrup, dia nggak ada gigitnya. Makanya ketika dipindah dia gampang, sekrupnya gampang oplak. Bahasanya itu gitu. Gampang dol ya. Tapi kalau di custom furniture biasanya itu ya bukan biasanya, harusnya itu memakai bahan plywood tadi atau multiplex atau bahasanya triplek ya. Nah, jadi triplek itu kan memiliki serat bagus, serat. Jadi ketika disekrup itu dia gigitnya kuat. Perbedaan pertama itu di situ bahan dasarnya. Jadi insya Allah untuk kualitas jangan khawatir, kalau mau dipindah-pindah mau di mana, insya Allah kualitasnya masih terjamin lah kalau di custom furniture. Terus yang perbedaannya tadi ya. Yang kedua tadi bahan dasar, yang kedua, nah di sini kita bisa membuat mengekspresikan, mungkin teman-teman semua ada yang pengen, saya pengen furniturnya model yang aneh-aneh atau ini nanti sesuai dengan kondisi ruangannya lah, pengen disesuaikan. Saya warnanya pengen gini, pengen disesuaikan dengan nuansa cat di rumahnya supaya match gitu ya. Jadi kita memang benar-benar custom ya, kita sesuaikan dulu. Bahkan untuk proses sebelum produksi itu tahap awal kita itu desain dulu ya. Jadi desain kita serahkan ke klien. Ketika klien nggak setuju ya kita harus revisi lagi sampai berapa kali pun ya kita nurut gitu. Jadi jangan khawatir kalau custom ini nanti insya Allah bisa mewujudkan ekspektasi para usernya nanti ya.
untuk sesuai, oh ini kitchen set yang saya ini seperti ini gitu. Kalau ngomong revisi tadi, sebelum mungkin kalau ada perbedaan lainnya, apa revisi tadi itu dilaksanakan sebelum Mas lihat untuk mengeksekusi ya, atau bagaimana? Iya pasti. Pasti. Ya, jadi kita eksekusi dulu lah dengan misi lagi. Itu gak karu-karuan nanti bahaya. Jadi kita ya eksekusinya setelah revisi tadi, customer klien udah oke dengan modelnya, baru kita eksekusi produksi. Itu perbedaannya. Dan yang ketiga perbedaannya. Ini perbedaan yang ketiga guys. Nah, Iya. Perbedaan ketiga biasanya orang awam mesti kalau custom tur kok mahal gitu kan. Mungkin ada pertanyaan gitu, kok mahal ya gitu ya. Padahal di toko sekian. Ya pertama kenapa kok mahal? Ya jelas bahannya tadi jelas berbeda yang kita pakai Pak. Oke. Bahannya jelas berbeda. Kalau di toko jarang lah yang memakai ya pokoknya beda lah kalau grade-nya beda. Yang ketiga namanya custom itu kan nggak ada di pasar. Custom itu pasti kan menyesuaikan di tempat klien kan, tempat ruangan. Betul. Nah di situ pasti ada cost nanti biaya produksi ketika di lokasi, ketika instalasi menyesuaikan dengan ruangannya. Custom furniture itu biasanya saya kerjakan di tempat saya, di workshop saya itu 80-70% jadi. Jadi nggak langsung jadi. Karena nanti ketika kita kirim di klien itu butuh proses finishing instalasi di lokasinya lagi. Ya, jadi supaya benar-benar kelihatan rapi dan presisi dengan ruangannya itu. Jadi kalau toko mebel itu beli kemudian dibawa ditempatkan, kalau di Mas Syihab di sini di sini 80%, 20% itu di lokasi, memastikan sesuai gitu. Sesuai dengan kondisi ruangannya. Karena ukuran kan nggak mungkin kita ngukur fit dari di tempat lain kita pasang bisa fit, itu nggak mungkin. Bahasanya presisi, wah Mas Syihab ini hebat ini, bahasanya keren. Mas Syihab, kalau kita kita di Bojonegoro ya Syihab kan. Apakah juga di Bojonegoro seperti ini atau mungkin di kota-kota selevel Bojonegoro seperti ini sebetulnya masyarakat sudah butuh nggak sih seperti interior seperti Mas Syihab seperti ini sebetulnya? Interior itu bisnis jangka panjang Pak. Bisnis jangka panjang. Jadi segmentasi pasarnya itu jelas. Ini bisnis artinya apa ya, masih banyak peluang di dalamnya. Jadi kalau untuk khususnya di Bojonegoro itu karena itu kota masih daerah ya, kabupaten ya, jadi memang potensi, tapi berhubung pasar dari interior sendiri, dunia custom furniture sendiri itu terbatas, jadi ya pasarnya nggak seramai kalau di kota-kota besar seperti Surabaya, tapi pasti ada di dimanapun saya lihat, saya ketahui entah di Kalimantan, di pelosok pun pasti dunia seperti itu ada, karena orang di situ ada kantor ya kan. Di situ ada hotel entah bintang berapa, mungkin ada hotel, ada kantor. Nah, kantor itu pasti kayak apa namanya istilahnya, meja-meja stafnya itu kan meja kubikel bahasanya. Yang satu meja ada sekatnya, meja kubikel seperti itu. Itu kantor butuh lah itu ya. Entah itu dari kantor pemerintahan atau swasta. Nah, di situ pasarnya pasti bisa ada. Terus rumah sakit biasanya. Rumah sakit ada front office. Meja front office. Dari situ kan gimana kita pesen di toko mebel? Kan nggak ada. Itu harus ke dunia interior seperti ini. Custom furniture, kita mau bikin meja front office atau mau bikin meja kasir. Insya Allah dimanapun ada lah peluangnya itu ada. Jadi intinya bahwa masyarakat Bojonegoro, Ponorogo, Banyuwangi, Jember atau mungkin Grobogan itu sebetulnya masyarakatnya
mungkin sebagian besar butuh, meskipun tidak semuanya ya, tetapi ada yang butuh dan kemungkinan mereka kesulitan untuk mencari seperti Mas Yap ini begitu. Nah, itu jadi mungkin di sini perlu pemirsa semua ketahui ya. Jadi kadang kalau saya dulu yang saya alami, saya melihat custom furniture ini kalau beli di mana sih kok furniture seperti ini? Kok bagus, kok bisa glossy kayak gitu, bisa rata kayak di hotel-hotel tuh terutama Pak Agus. Saya kalau masuk kamar hotel dulu itu, saya elus-elus furniturnya. Ini kok bagus ya? Ini kok begini nih? Belinya di mana? Saya tuh pengen seperti itu. Lah ternyata ya, jadi buat kawan-kawan, buat teman-teman, buat pemirsa nggak usah bingung kalau andai kan ada yang memiliki usaha apotek, usaha yang membutuhkan, artinya yang membutuhkan untuk custom furniture tadi, bisa dicari yang biasanya nama usahanya itu dilengkapi dengan interior, seperti bla 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 interior. Biasanya dia bergerak di bidang seperti itu, custom furniture tadi. Jadi intinya berbagai lembaga-lembaga tadi, taruhlah rumah sakit, perbankan, atau hotel itu mereka pasti membutuhkan. Oh pasti. Dan di toko mebel jelas tidak ada. Jelas tidak ada. Dan mungkin dengan podcast ini Mas ya, siapapun yang mungkin di luar Bojonegoro pun juga mungkin kalau misalkan komunikasi dengan Mas ya kan oke kan? Kita terbuka. Saya insya Allah kalau untuk wilayah Jawa Timur saya insya Allah masih mau melayani. Tapi di luar Jawa Timur kan sebetulnya juga mau sih. Sebetulnya mau, cuma mungkin powernya masih belum kuat. Ya kalau sesuai harga mau. Yang penting sesuai dengan harga. Nah kadang gitu klien dia ini custom itu kan seperti ibaratnya kalau di fashion itu tukang jahit Pak Agus. Penjahit custom itu. Nah kadang Pak Agus kan pernah nyoba nih menjahitin di tukang si A. Nggak cocok nih. Masa kurang ini garapannya nggak seret bahasa Jawanya kan. Terus pindah ke tukang jahit B gitu ya. Mungkin yang membedakan nanti biasanya harga itu nggak masalah, yang penting dia sudah cocok dengan tukangnya. Saya dengan yang ini hasil kerjanya seret gitu lah. Saya lebih seneng gitu, entah itu terpaut berapa, yang penting seret dipakai enak gitu kan. Jadi intinya bahwa belum tentu setiap kabupaten kota se-Jawa Timur bahkan se-Indonesia itu ada seperti Mas Yap yang memfasilitasi kebutuhan interior tadi Mas Yap. Insya Allah kalau setiap kabupaten ada, sudah ada. Kemungkinan besar sudah ada. Sudah banyak sebenarnya. Tapi memang dunia seperti ini tuh usernya itu tertentu sih Mas Agus. Jadi banyak yang nggak tahu. Seperti instansi terutama ya itu aja, instansi ada di rumah-rumah pribadi tapi rata-rata ya biasanya medium ke atas gitu loh sisi usernya itu. Jadi kalau ngomong seperti tukang jahit tadi Mas ya, jadi kan itu sangat mungkin sesuai dengan kebutuhan konsumen. Karena kan kalau saya seperti baju begini ya, misalkan saya beli di supermarket atau bahkan yang toko yang luar biasa, belum tentu cocok dengan kebutuhan kita kadang-kadang. Kalau di seperti tempatnya Mas ya, di interior itu sangat mungkin presisi dijamin. Bahkan hanya bukan ukuran. Jadi imajinasi klien selama ini melihat mungkin digambar di mana Instagram dan sebagainya, furniturnya pengen seperti ini, bisa terwujud itu. Jadi kadang-kadang pemirsa ini melihat di berbagai media sosial bagus-bagus furniturnya, tapi mungkin di toko atau tempat mebel itu tidak ada. Nggak menemukan gitu kan, bingung ini gimana, ternyata ya ini di interior ini tadi itu pengusaha custom furniture ibaratnya. Jadi kelihatannya kopinya enak. Mau ya. Aduh lupa saya sampai ini kedatangan tamu jauh ini Pak Dokter ini, alhamdulillah lupa nawari. Donatnya Pak Agus sekalian. Alhamdulillah. Mas ya, berbicara interior itu identik dengan menengah ke atas atau siapapun sebetulnya Mas ya? Konsumen yang membutuhkan itu. Ya pastinya
menengah ke atas Agus. Menengah ke atas ya, ya. Karena apa ya, tingkat kebutuhan ya sulit lah, karena kita bicara custom furniture itu bicara keindahan, bicara estetik ya. Kalau ya saya mohon maaf bukan ini ya, bukan ngerendahin atau apa. Jadi kadang kan kita furnitur orang buat apa sih harus privacy, harus tempatnya gitu. Yang penting bisa buat nyimpen, berarti ini sudah selesai gitu. Untuk silegi juga. Yang penting kan fungsinya dapat. Oh ya sudah gitu. Pokoknya orang zone. Ya biasanya gini, kalau bahasa saya rangkum dunia custom furniture itu berarti wong gaya-gaya. Kayak wong pengen wah-wah ya biasanya gitu. Ya memang hasilnya ya itu ya, luar biasa memang ya. Seperti kita lihat ya, gimana sih furnitur hotel itu gimana? Kan kita mesti jarang ditemuin yang di rumah-rumah kita gitu, rumah ini untuk furnitur di hotel. Tidak hanya jarang Mas Yam, sepertinya kalau di toko mebel tidak ada. Sudah pasti, saya pastikan nggak bakal ada. Ini ketika kita nginap di hotel misalkan berbintang 5 atau 40 ini kok bagus ya, tapi di toko mebel misalkan di Pacitan, di Madiun kok nggak ada ya? Carinya gimana kan gitu aja ya? Meja bank, meja Oh, kaset, meja meja teller, bank, ya. betul. Itu kan bisa glossy, bisa itu cakep gitu kan. Ini belinya di mana? itu custom salah satunya itu. Itu ya, jadi kan memang saya begitu juga pemirsa melihat berbagai hal yang di Instagram atau bahkan di toko atau di hotel ataupun di tempat-tempat yang indah tadi, dia nggak tahu tempatnya, nggak tahu ini seperti Mas Yat ini yang memfasilitasi. Mas Yat, kalau berbicara semua kebutuhan konsumen, pasti akan terjawab Mas Yat. Insya Allah terjawab. Nah, jadi di sini juga bukan cuman furnitur ya. Iya, betul. Karena kita di dalamnya kan interior itu banyak macamnya. Ada salah satunya furnitur, ada yang backdrop di dinding. Pernah nggak kita kadang masuk ke sebuah instansi, di situ ada meja resepsionis, belakangnya ada backdropnya, ada nama instansi. Nah seperti itu. Jadi kita semua fokus ke interior dari sebuah gedung tersebut gitu. Kita mau dari orang nanti ketika masuk itu bagaimana. Jadi semuanya, termasuk di lantai juga. Lantai yang kayak kayu itu. Nah itu kan sebenarnya juga bidang kita untuk kita lapisi dengan vinil lantai namanya. Jadi seperti bukan keramik hasil vinilnya, seperti kayu itu. Intinya kalau di lantai seperti mengkilap itu ya Mas ya. Seperti mengkilap itu kayu tapi mengkilap itu. Ya kayu ya, biasanya dia kayu. Kalau mengkilap sih lantai kurang ya, bukan mengkilap, dia justru daf. Oh daf, kayu daf yang kayak berjajar itu lapisan semua itu, termasuk dinding backdropnya, termasuk yang ada lagi istilahnya wainscoting atau wall molding. Jadi kita mungkin pernah melihat di dinding sebuah rumah klasik ya, dindingnya orang-orang kaya rumah klasik itu yang dindingnya ada ornamen seperti figura itu Pak Gus. Eropa ya, Eropan style biasanya orang bilang gitu. Nah itu kita juga bisa bikin dindingnya seperti ornamen, ada ornamen kayak bingkai seperti itu ada. Iya Mas ya, kalau tadi kan bercerita bahwa perbankan, hotel, kantor. Kalau personal Mas ya, biasanya apa yang merupakan sering konsumennya Mas Yap yang dibutuhkan? Kitchen set. Kitchen set standar. Untuk masyarakat umum, maksudnya yang ibu-ibu biasanya itu butuhnya kitchen set. Dan yang lucunya Pak Agus, setelah saya pasang kitchen set di lokasi, ternyata ibunya sama suaminya terus bilang gini, wah sekarang tuntutannya tinggal masaknya ini Pak, kalau dapur sudah gini ya. Aduh, ini dibikinin suami gini udah tuntutannya harus masak nih kalau tiap hari. Bagaimana nggak masak, dapurnya udah nyaman, udah bersih kan gitu tuntutannya. Jadi dilematis ya ibu-ibu itu ya, kalau dibuatkan itu tuntutannya menjadi lebih. Kitchen set itu kalau kita ngomong di toko mebel juga relatif jarang ya memfasilitasi ya. Bahkan hampir nggak ada. Nggak ada. Cuman adanya hanya yang
lemari kabinet atas digantung gitu aja. Oh, Digantung di dapur, tapi itu kan nggak mesti nggak pas dengan dinding-dindingnya nanti gitu. betul. Jadi kalau pemirsa paham bahwa yang biasanya kalian melihat di berbagai dapur-dapur itu kan ada lemari-lemari itu kemungkinan ada, tetapi mungkin nggak presisi. Ya nggak pas. Tapi selain itu, maksudnya kalau Mas Siap sering membuatkan selain seperti itu ada, tapi kalau pas presisi bisa dikerjakan Mas Siap. Yang lainnya, catnya lainnya seperti apa Mas Siap? Kamar set biasanya. Oh, kamar set, iya. Jadi orang minta kamar anaknya biasanya, atau kamar utama sendiri dalam sebuah rumah. Itu biasanya kamar set itu mulai dari dipan, di luar kasur ya Pak, terus mulai dari dipan, almari, terus meja rias. Ya seperti di hotel lah, seperti itu. Di dipannya itu kadang ya ada yang minta laci dipannya. Ya, seperti terserah si kliennya mau seperti apa kamarnya, kamar set bisa. Jadi mulai dari kamar yang ukuran 2x2, 4x4, 10x10 pun itu kemudian mudah dirancang gitu Ya, Mas, gini ya, poinnya custom furniture itu. Kita terbatas memiliki ruang 2x2 misalkan. Misalkan Ketika Anda beli di toko furnitur mebel, Anda dipaksa dengan ukuran yang ada di mebel. langsung bisa satu kamar penuh dengan mebel yang secara fungsional dia nggak maksimal. Betul. Kalau di kita dengan ruang 2x2 bisa masih terkesan luas dan fungsinya maksimal. Karena kalau kita bilang dipan, kita cari di toko dipan, ya sudah dipan. Padahal kalau di kita dipan, bawahnya kita bisa kasih storage, ruangan untuk penyimpanan, kan seperti itu. Perbedaannya di situ. Jadi nggak makan tempat, sebenarnya nggak makan tempat gitu. Jadi dipan bisa untuk kursi, bisa untuk belajar. Seperti itu custom furniture di situ. Ya pantas kalau mungkin orang yang awam masih bilang kok mahal. Ya pantas lah seperti itu kan. Mungkin jasa dari ya customisasinya tadi kan gitu. Terus bahannya yang jelas kan ya jelas berbeda dengan yang di toko gitu. Jadi kalian kalau melihat misalkan di toko mebel beli misalkan peralatan kamar kalian 2x2, maka kemungkinan beli meja ukuran 1,5x1,5. Kemudian ukuran untuk kamar apa itu apa jenenge? Untuk tidurnya, kasurnya berapa? Kemudian kalau anaknya pengen belajar, mejanya sama kursinya bagaimana? Ya, sebenarnya relatif kurang lebih sama sih ya kalau kita beli. Artinya gini, kita beli dipannya saja sudah berapa duit, beli meja belajarnya berapa duit, beli lemarinya berapa duit. Dengan langsung custom ke kita, yang hasilnya itu kalau kita beli langsung mungkin justru malah memakan space yang ada. Dengan kita langsung pesen di kita, mungkin space-nya juga masih terjaga, tidak mengurangi, tapi fungsinya tetap maksimal kan. Kelebihannya fungsinya maksimal. Itu. Jadi tidak ada space kosong yang nganggur, tetapi tidak ada space kosong yang kemudian terpenuhi ya, terlalu banyak barang memakan tempat gitu ya. Saya agak paham Mas ya kalau seperti itu. Jadi kamar 2x2 itu dia sebetulnya bisa memenuhi untuk kasur, untuk meja, atau untuk belajar, untuk lemari, baju. Padahal kalau kita di toko mebel mungkin itu tidak kita dapatkan. Masuk akal ya, masuk akal. Mas ya, kalau ngomong sekali lagi, hal ini apakah dikatakan tadi kualitasnya lebih bagus dibanding dengan MDF itu apakah namanya misalkan bertahan sekian lama begitu Mas ya dalam hal seperti itu? Jadi gini, masalah ketahanan itu sebenarnya kembali ke user. Kembali kepada user ya. Jadi contoh yang paling umum adalah di kitchen set Pak Gus. Kitchen set itu kan cenderung basah, cenderung lembab. Kitchen set itu. Selama usernya tetap menjaga kebersihannya, artinya barang yang ya dalemannya sering dibersihin, ada lembab langsung dibersihin, hilang, itu insya Allah awet.
terbukti dari ada salah satu ya masih user ya di Surabaya itu sudah usianya 8 tahun business setnya. Sudah 8 tahun. Itu ya saya lihat usernya memang orangnya bersih, wiki bahasa Jawanya itu wiki bersih ya. Dan ada juga yang jangankan ya 2 tahun lah, rata-rata 2 tahun sudah kemakan rayap dan lain sebagainya. Itu bisa disebabkan ya pertama ya pasti faktor dari usernya tadi kurang menjaga kebersihannya, atau enggak ada kebocoran yang tidak diselesaikan langsung. Jadi misalkan di dapur itu kan ada tempat cuci piring, air pembuangannya itu mengalami kebocoran. Nah, ketika mengalami kebocoran awal itu harus segera diselesaikan, entah itu memanggil tukang furniturnya lagi, pokoknya harus diselesaikan, karena kalau enggak itu akan mengundang ya tadi itu rayap tadi itu. Nah, itu udah wassalam kalau udah kena rayap, nggak bisa. Itu aja kelemahan. Itu lawan Semua sih ya, semua kayu ya. Rayap semuanya selesai. Tapi rayap itu datang kan ada undangannya atau bagus. Ya, jelas kelembab itu udah nggak pasti. Usahakan jangan lembab. Jadi intinya undangan itu membahayakan. Masa kalau ngomong proses pengerjaan Mas Yap, kan kadang-kadang konsumen itu pengen tahu kalau di tempatnya Mas Yap itu berapa lama sih biasanya pengerjaan begini Mas Yap? Standar saya kalau ukuran 1 meter kali 2 meter gitu ya, standarnya itu saya 4 hari. 4 hari kelar ya. Standarnya, karena saya bisa cepet ya, bahan dasarnya yang kita gunakan adalah udah bahan jadi banyak gitu. Jadi pasti cepat. Dengan kayu yang masih utuh itu beda. Jadi kalau ngomong misalkan konsumen itu juga satu kamar, satu dapur, misalkan ukurannya dapur kan kadang-kadang 5 kali 5, 4 kali 4, itu juga mungkin sekitar 4 hari atau 10 hari selesai ya gitu. Kalau sudah model seperti itu, kita maksimal 3 minggu lah maksimal. Maksimal 3 minggu ya. Bisa rata-rata 2 minggu tapi. Saya senang pada hari ini ketemu Mas Yap yang nggak tahu dan berbeda menerapkan khairun nas anfa'un linnas tadi. Saya lebih senang lagi. Katakan tamu agung. Jadi ilmu interior itu kan ilmu baru bagi, karena kita nggak pernah belajar ya Mas Yap ya. Belajarnya kitab kuning toh. Tapi jangan salah Pak Gus. Dalam apa yang saya pelajari, saya selama ini kan kita belajar tentang agama ya. Betul. Tapi faktanya di kehidupan nyata, saya sama sekali tidak berhubungan dengan disiplin ilmu yang kita pelajari. Tapi justru malah bermanfaat sebenarnya. Karena apa? Dunia yang saya hadapi kan dunia para tukang-tukang semua. Dan tukang-tukang itu kan hidupnya nggak jelas. Itulah tugas saya, ilmu saya waktu sekolah kita dulu. Untuk ya kembali ke jalan yang benar. Kayak saya udah benar sendiri. Mungkin faedahnya di sini saya ya. Sadarnya itu di situ ya. Sadarnya bahwa kebutuhan terkait dengan ajaran kita dipraktekkan dalam seperti itu ya, langsung. Jadi dakwahnya langsung, nggak perlu di mimbar, langsung terjun. Asik ini dai masih HP ini. Kalau seorang dai di mimbar itu kan belum tentu bisa dilaksanakan. Ini langsung dipraktekkan, guys. Mas Yap, bahkan saya tadi mendengar waktu kita ngobrol tadi Mas Yap, yang tauhid tadi gimana Mas Yap? Tauhid tadi loh. Mengingatkan pada tauhid tadi Mas Yap. Ya, ini kembali ke pertanyaan Mas Agus tadi yang awal. Ide gagasan saya dari mana? Kan tadi Mas Agus berkata seperti itu ya. Saya jawab, saya nggak punya gagasan sama sekali dan saya apalagi ide. Apalagi ilmu. Saya memulai usaha interior ini 0% dari alat-alat pun saya nol. Saya nggak punya apa-apa. Ya jelas begini Mas Agus tentang tauhid tadi. Orang hidup tuh sebenarnya mudah dan simpel. Jangan dibuat pusing dulu. Yang penting kita tata dulu hidup kita. Kita tata hidup dulu.
Kalau kita sebagai seorang muslim ya oke, kita laksanakan dulu ajaran yang diberitakan. Apa kewajiban seorang muslim itu seperti apa, kita praktekkan dulu. Jaga, mungkin kalau ya sholat wajibnya ya jaga, pelihara sholat wajibnya. Kalau perlu ditambah sholat sunatnya. Kedua, jadi orang yang jujur, orang yang benar. Disakiti orang juga, disakiti orang ya terima, itu anggap itu sebagai apa, koreksi, itu teguran dari Tuhan kepada kita lewat orang tersebut. Kan begitu sebenarnya hidup itu ya, simpel aja. Pokoknya ya tauhid tadi, pasrahkan semua, nggak usah bingung kita mikir nanti bagaimana, nanti begini, nanti nggak jalan. Kalau begini itu nggak jalan, pasrah lillahi ta'ala. Saya dulu Mas Agus ya, dari awal kan nggak terus langsung ada continue yang pesen, kan nggak ada. Betul. Tiba-tiba ada. Ketika saya kosong, nggak ada orderan, apa yang saya lakukan? Ya saya bikin. Oke. Saya bikin aja. Ada yang pesen nggak? Nggak ada, saya bikin. Karena apa? Ya itu tadi, pekerjaan ini pertama sesuai dengan passion saya. Oke. Syarat utama yang harus kita lakukan adalah lakukanlah apa yang menurut kita suka. Kita klik untuk melakukannya. Karena apa? Setiap usaha apapun itu syarat paling wajib bagi saya itu adalah konsisten. Konsisten itu wajib bagi siapapun. Entah itu Mas Agus sendirian, kakak akademisi. Kalau nggak konsisten, saya yakin akan kandas di tengah jalan. Syarat untuk konsisten apa? Satu, sesuai passion. Udah itu aja. Orang kalau sudah sesuai passion, mau dia ada yang pesen mau nggak, pasti dia tetap kerjain itu. Kerjakan di situ. Passion aja. Nah, setelah dia kerja terus sering melakukan, akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi ahli. Ahli itu kan kalau dalam saya pernah baca di buku atau mana ya, expert itu nggak ada. Ahli itu nggak ada. Saya setuju, nggak ada orang ahli itu ya. Yang ada adalah pengulangan itu toh. Menjadi lebih profesional. Iya itu pengulangan yang diulang-ulang, akhirnya ahli. Nggak ada orang ahli. Sebenarnya. Ya, setelah itu untuk itu kan akhirnya konsisten juga kan. Dia pengulang konsisten ya. Syaratnya apa ya? Passion tadi udah. Jadi temukan passion kita. Pertama jangan deketin dulu yang punya dunia ini, deketin dulu. Biar kita dikasih tahu Pak Agus, dikasih tahu iki lho, kue itu tak ciptakno, kamu itu saya ciptakan, saya kasih kelebihan seperti ini, kamu tuh gerak di bidang ini sebenarnya. Kita ditunjukkan itu, karena saya percaya Tuhan menciptakan makhluknya kan pasti dikasih kelebihan masing-masing. Betul. Nah, cuma untuk menemukan kelebihan kita itu kan nggak ada di sekolahan juga, nggak ada diajarin kan kelebihan kita itu apa sih sebenarnya. Ya, makanya itu deketin dulu yang menciptakan kita, deketin dulu. Setelah itu, insya Allah nanti kita diarahkan. Kita itu sudah di jalur mana sih kita kira. Jadi nggak usah bingung dulu, mikir, oh nanti saya jadi ini, oh nanti ya bla bla, bullshit semua begitu ya, nggak usah ya. Wes deketin yang punya yang bikin kita, udah nanti kita diarahin, kita bidang kita di mana. Masalah ilmu, gampang. Zaman sekarang kan sangat terbuka ya bagus ya, nggak perlu sekolah, free, gratis, modal kuota atau kalau nggak punya kuota nongkrong di giras ya kan, nongkrong di barco, modal kopi 3.000 udah cari ilmunya di situ ya, bermanfaat. Jadi kalau ngomong begitu Mas Iha, proses kita mulai waktu SMA dahulu Mas Iha, mencari jati diri kita, apa passion kita. Dan bukan kebetulan, Mas Iha menemukan di sini ya, passionnya ya, alhamdulillah ya. Ketika umur 40 tahun ya, agak telat sih sebenarnya. Umur 40 tahun baru dikasih Tuhan, artinya kilohab, kamu di sini gitu loh. Oh ya. Dan kenapa Tuhan bisa menunjukkan itu ya? Akhirnya saya kembali ke Tuhan lagi gitu, kembali ke Tuhan. Oh begini hidup itu sebenarnya. Ya seperti Mas Iha itu seperti Rasulullah ya kalau gitu. Amin. Pada waktu umur 40 tahun itu mendapat semacam amanah dari Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul Allah. Kan begitu. Dan itu seperti niat saya dulu gini. Saya kan dulu kerja di salah satu perusahaan swasta ya, kaca merkut. Jadi saya memang udah niat ketika umur 40 saya mau resign. Karena alasan kenapa nggak mau resign? Karena Rasulullah diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Dan di Al-Quran
Al-Quran itu juga kalau nggak salah ya disebutkan kayak umur 40 itu apa ya, sudah saatnya, udah matang-matangnya orang gitu. Mungkin dengan saya resign di umur 40 saya akan siap menghadapi nanti perjalanan setelahnya itu seperti apa, insya Allah sudah siap gitu. Jadi kalau Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk menjadi semacam pembawa syiarnya risalah Islam, tapi Mas Syaf di sini diberi amanah untuk bagaimana kitchen set. Ya karena menemukan pada Kitchen set bermanfaat buat mak-mak ya. yang pasti kan Mas ya, menemukan sesuai dengan keinginan tadi. Itu yang sulit sekali itu. Sulit. Karena kita sekali lagi kita belajar di Jember itu kan ya belajar tentang agama ya. Kemudian masih S1 pun juga di dunia agama. Maksudnya itu kan sebetulnya sosok akan menjadi ustadz yang luar biasa. Maksudnya desain dari orang tua pada waktu itu kan itu. Iya, desain orang tua ingin saya menjadi mubalik. Nah. Bahkan saya dari sekolah dasar Pak Agus, saya nggak pernah sekolah umum. Oke. SD, sekolah dasar saya di Madrasah Ibtidaiyah Min. Lulus Min saya di pesantren. Oh, pesantren. Oke. Terus SMA-nya ya ini sama Pak Agus ini di Jember. KPK. Jadi untuk masalah pelajaran agama saya ngelotok insya Allah. Sampai hilang semua ngelotok. Lu kemana nih? Kepenuhan otak saya dengan pelajaran dari kepenuhan. Subhanallah. Memang kita tidak tahu ya takdir Allah. Tapi yang lebih asik itu masih sesuai dengan passion kita itu tadi loh. Yang sesudah ditemukan adalah ketika umur 40 tahun ke atas begitu ya. Itu yang luar biasa. Mas ya, tapi mungkin ini Bapak bisa ada yang ingin bertanya Mas ya. Mas ya tadi kan menjelaskan ya memang agak jarang atau bahkan tidak ada orang profesional. Dan kalau kita melihat background Mas Syaf itu kan yang calon balik, tapi kemudian ya di interior di kitchen set ini Mas Syaf. Apakah pemirsa ini bisa yakin ketika misalkan aku butuh kebutuhan interior atau kitchen set itu gimana Mas Syaf? Untuk meyakinkan ini bahwa Mas Syaf itu profesional meskipun apa itu pendidikannya lurus di dunia agama itu Mas Syaf. Portofolio lah ya. Portofolio. Jadi gini, pertama kita punya akun Instagram juga ya, di situ bisa dicek hasil karya saya. Yang pertama itu akun Instagram nuba.interior.bojonegoro, di situ bisa dicek. nuba.interior.bojonegoro. Nah, yang kedua, jadi gini, saya sadari saya pemain baru di sini. Gitu. Pastinya saya tidak seprofesional yang sudah kelas kakap kan gitu ya. Tapi pernah nggak kita ngalami begini? Ketika kita bangun rumah kita borongkan dengan tukang harian, ada perbedaan nggak? Ya pasti berbeda. Perbedaannya biasanya di kualitas. Setuju nggak? Kalau di perumahan borongan itu kan asal jadi 5 tahun kemudian temboknya rontok gitu kan. Jadi dengan tukang harian yang kita kasih ini beda. Jadi saya gini, padahal tukang borongan itu kan profesional. Iya, tukang profesional, pakai pemborong profesional, tapi hasilnya belum tentu profesional gitu. Jadi saya lebih ya memang sulit sih, tapi salah satunya begini. Pertama, saya kurangi harga saya sama kompetitor saya. Yang pasti di bawah pasar sedikit ya, di bawah pasar tuh artinya di bawah komputer saya, karena saya juga pemula di sini. Yang kedua, saya semaksimal mungkin tujuan saya gimana sih user saya ini puas dengan senang dengan hasil kerja saya. Puas itu kan relatif bagus, relatif itu gini. Bisa juga dengan hasil kerja, bisa juga dengan dari layanan, ya kan? Bisa juga dengan desainnya. Bisa juga desain itu bisa kombinasi warna dan lain sebagainya. Itu kan tidak dimiliki semua orang. Tidak dimiliki semua desainer. Desainer A dengan desainer B tadi berbeda. Orang lebih suka ini gaya bermain warnanya seperti ini, pemaduan warnanya itu nilai yang tidak bisa diukur dengan keprofesionalan tadi itu. Nggak bisa diukur dengan itu. Ya mungkin kalau ada yang
yang pengen coba dari video ini ya monggo. Ya maksudnya buktikan dulu saya seperti apa gitu ya. Mau desain dulu nggak apa-apa, gratis. Oh. Disurvei bla 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 tiba-tiba nggak jadi, nggak apa-apa, gratis. Itulah apa ya? Promo saya di situ. Orang mungkin nanya dulu, nanya gini, oh nggak apa-apa, jangan takut nanti terus nggak jadi batal terus dia kena cas. Oh enggak, saya gratis semua. Saya desainin ini loh bla bla gini. Saya desainin. Jadi servis masihab, servis masihab itu sampai intinya coba lihat dulu deh. Misalkan didesainkan dulu, belum tentu pesan juga ya, belum tentu ya. Tapi kalau kemudian pesan, ya alhamdulillah. Tetapi bahwa masihab bisa menjamin bahwa sangat berkualitas atau dalam bahasanya itu dengan produk-produk yang lainnya tidak kalah kan begitu Mas ya. Dan yang lebih penting itu adalah cek Instagram nuba.interior.bojonegoro. Kalian bisa melihat berbagai produk yang telah dibuat oleh Mas Siap selama ini. Apakah ada beberapa atau ada salah satu yang protes selama ini Mas Siap? Kalau protes sih bukan protes ya, bukan protes. Artinya rewel. Yang kita hadapi terutama untuk kitchen set Pak Agus. Set kan yang kita hadapi kan pasti mak-mak. Nah, kalau ketemu mak-mak yang baik hati, baik hatinya dan tidak sombong gitu ya, itu enak. Terima jadi senyum buah. Tapi ada juga tipe mak-mak yang rewel. Mulai dari desain aja. Desain tuh revisinya naudzubillah Pak ya, sampai 10, 15, 20 kali revisi. Pak ini, Pak ini, Pak ini kayak gini. Ramanya minta ampun. Ketika dipasang, namanya orang proses instalasi di lokasi kan on progress nih, belum selesai. Langsung dikomplain, Pak itu pintunya agak miring. Loh, ini on progress. Menengose, kenapa aku udah selesai baru kan komplain loh. Gimana gitu, itu ada gitu ya, lucu kadang orang gitu ya. Tapi kadang-kadang Mas ya, seperti itu mungkin kadang-kadang perlu disyukuri ya. Biasanya orang yang rewel itu biasanya promonya juga bagus Mas ya. Insya Allah. Amin. Jadi misalkan ya agak rewel di tempatnya Mas Ihab itu, tapi kemudian nanti bercerita, wow, DP itu Mas Ihab itu tak omelin. Ngomel membawa berkah ya. Ngomel membawa berkah. Mas Yap, ini kan kita sudah ngobrol agak lama. Desain interior itu kita sudah ngobrol agak lama dan kita memang sudah menemukan betul passion Mas Yap sudah umur 40 tahun yang selama ini kalau sungguhkon itu kan bisa selalu mencari kitab suci itu Mas Yap. Kalau kita melihat kan kemana-mana melihat kitab suci, katanya kemudian Mas Yap menemukan ya memang di interior design ini dunianya dan kemudian bermanfaat untuk yang lain. Mas Yap bisa closing statement untuk mengakhiri dari podcast hari ini Mas Yap. Oke. Jadi setiap orang butuh proses healing. Setiap orang butuh healing, butuh rekreasi. Rekreasi setiap orang sebenarnya berbeda. Tidak harus ke pantai, ke pegunungan dan lain sebagainya. Bagi saya, membuat meja atau lemari itu sudah rekreasi bagi saya. Karena kalau rekreasi di tempat rekreasi yang sebenarnya sama-sama capek, uang habis. Kalau rekreasi yang saya alami dengan membuat lemari, saya rekreasi sama-sama capek, tapi saya dapat ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu bagus. Luar biasa, terima kasih Mas Ihab. Healingnya itu sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Pemirsa, itulah Mas Ihab yang sekarang sangat identik dengan desain interior. Meskipun Mas Ihab itu juga punya ini guys. Nah, ini donat produk Mas Ihab, donat maduku. Donat maduku. Jadi kalian kalau ke Bojonegoro pasti menemukan donat maduku ini ya. Coba kita rasakan Mas Ihab sebelum kita tutup. Harus Mas Ihab.
lainnya sangat berbeda. Kalian akan bisa merasakan kalau merasakan turunan kuku ini. Dan beragam guys. Oh, ini apa mas ya? Nama-namanya apa? banana ya. Ini banana. Pisang ya. Pisang. Yang coklat itu Ini tiramisu. Tiramisu. Wah, ya. Kalau bahasa anak milenial tiramisu. Tiramisu. Terus ini Itu ice blue ya. ice blue yang biru-biru guys. Ini Itu coklat kacang. coklat kacang dan terakhir adalah Gula tabur. apa namanya? Gula tabur. Gula tabur. Mas Siap ini juga mempunyai usaha ini, tetapi yang lebih sesuai dengan hatinya tadi sebagai interior design itu ya Siap. Itu tentang Mas Siap dan semoga hal ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih Mas Siap atas kesempatannya. Pemirsa, sekali lagi itulah Mas Siap, itu interior design, semoga bermanfaat. Amin. Sebagaimana khairun nas anfa'ahum Amin. nas. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.